Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 9 Mei. Seorang PMA Vietnam yang naik kereta dan turun di stasiun Tainan kemarin lusa malam meninggalkan kantong berisi uang tunai seharga 4 juta dolar Taiwan di atas kereta. Untungnya setelah ia lapor, uang tersebut berhasil ditemukan. Walau PMA ini mengaku uang tersebut merupakan hasil tabungan dari gaji yang ia kumpulkan sekian lama, namun berhubung jumlahnya besar, polisi masih menyelidiki keterkaitannya dengan aktivitas ilegal. Dan sebelum asal-usulnya dikonfirmasi, uang tersebut belum dapat dikembalikan kepada sang pemilik. 是你丢的哦，我忘记了，不是丢啦。是你掉的。 Perusahaan perkeretaapian Taiwan menemukan uang tunai hilang dengan jumlah terbesar dalam sejarah. Seorang PMA di Patik Batu Ciai mengaku sebagai pemilik uang 4 juta dolar Taiwan ini dan menyatakan bahwa uang tersebut bukan hilang melainkan lupa diambil saja. Saat ini polisi sedang menyelidiki apakah hal ini terlibat penukaran uang ilegal atau lainnya dan untuk sementara pria tersebut belum diizinkan mengambil kembali uangnya. 移工在台湾地区不熟悉银行的汇兑流程。 所以资金的往来借贷均以现金来处理，查证的时间会相对的不容易。有限，第二个很慢，第三个手续会很高。正常银行汇兑是会台币换成美金，那美金到当地再换成越南盾。 Dari penyidikan awal diketahui 500.000 dari total 4 juta dolar Taiwan ini merupakan pinjaman dan sisanya adalah hasil tabungan selama bertahun-tahun dari pria tersebut bersama adiknya yang juga bekerja di Taiwan. Meski ia mengaku bahwa uang tersebut digunakan untuk melunasi utang pembelian rumah di Vietnam, polisi menduga ada kemungkinan akan digunakan membeli properti di Taiwan. Namun agen properti juga menunjukkan bahwa warga asing hanya bisa membeli tanah dan rumah setelah memiliki KTP Taiwan. Mengenai pengembalian uang tersebut masih harus menunggu hasil penyelidikan terkait keterlibatan unsur pelanggaran hukum yang mungkin masih akan memakan sedikit waktu. Lewat pembacaan 3 kali, UN Legislatif mengesahkan Hari Buruh sebagai hari libur nasional dan menambah 4 hari libur nasional lainnya. Mencakup sehari menjelang malam tahun baru Imlek, Hari Guru yang juga merupakan hari ulang tahun Konfusius pada tanggal 28 September, Hari Peringatan Restorasi Taiwan pada tanggal 25 Oktober, dan Hari Konstitusi pada tanggal 25 Desember. Dengan kata lain, setelah pengumuman resmi oleh Presiden, jumlah hari libur nasional pada paruh kedua tahun ini ada 3 hari. 2 hari lagi adalah Hari Ibu. Mentari pagi bersinar cerah di seluruh Taiwan. Namun Badan Cuaca Pusat memperkirakan seiring mendekatnya front awan hujan plam, konveksi udara di area pegunungan menjadi kentara dan mendatangkan hujan berkala yang disertai petir di dataran rendah. Peluang hujan singkat berkala atau hujan petir di wilayah barat dan timur laut akan meningkat. Badan Cuaca Pusat memperkirakan front awan hujan plam ini akan memengaruhi seluruh Taiwan selama lebih dari 2 hari pada hari Sabtu dan Minggu. Hujan lebat turun di sebagian kawasan dan baru reda saat front awan beranjak pada Senin depan. Kadar uap air di wilayah selatan dan tenggara pada pagi ini masih relatif tinggi. Cuaca akan berangsur stabil pada Selasa mendatang. Selain membawa peralatan hujan saat keluar rumah, warga juga perlu mengantisipasi upaya pencegahan bencana banjir. Jumlah toilet umum di kota Taichung saat ini mencapai 5.810 buah. 99% diantaranya diklasifikasikan dalam status premium oleh pihak Pemkot. Namun ada warga menyampaikan sebagian toilet umum di kawasan wisata terkenal atau taman rusak atau kotor, sama sekali tidak sesuai dengan reputasinya. Toilet umum ini tampak tua dan sebagian fasilitas ditempeli pengumuman rusak sedang dalam perbaikan. Toilet ini terletak di sebuah area parkir di distrik Situn, kota Taichung, namun di luar toilet tetap tertempel label premium, membuat warga merasa label tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata. 他们在人力的调度上吧，就是安排上打扫的次数来说，可能就是都是固定的，所以就是比较没有办法在假日上也遇到那么干净的厕所。 Seorang warga juga menunjukkan toilet di pusat informasi tempat wisata terkenal Lahan Basah Kaomei memiliki 4 peturasan yang rusak. Sementara itu, beberapa peturasan di toilet umum sebuah pusat perbelanjaan di Peitun juga ditempeli tanda sedang dalam perbaikan. Semua toilet tersebut tetap termasuk dalam kategori premium. Pemerintah kota mengatakan bahwa dari 5.810 toilet umum dalam daftar pemantauan, lebih dari 99% mendapat nilai premium. Dari hampir 200 pengaduan terkait kondisi toilet pada tahun lalu, pihak berwenang telah meminta pengelola untuk segera melakukan perbaikan.
Standar penilaian toilet umum dilakukan dengan menggunakan daftar periksa yang ditetapkan Kementerian Lingkungan di mana toilet dapat dikategorikan premium selama memenuhi prinsip tidak kotor, tidak bau dan tidak becek. Kedepannya akan melibatkan penilaian langsung dari masyarakat melalui Google Maps. Presiden Donald Trump kemarin mengumumkan bahwa ia telah mencapai kesepakatan perdagangan pertama dengan Inggris, di mana Inggris akan memperluas akses bagi produk Amerika di pasar setempat, termasuk daging sapi dan etanol. Inggris juga akan menurunkan hambatan tarifnya terhadap Amerika. Sementara itu, Amerika sepakat untuk menetapkan kuota kendaraan yang diimpor dari Inggris sebanyak 100.000 unit per tahun dengan tarif resiprokal sebesar 10%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara via telepon dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bersama-sama mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang pertama. Trump mengaku bahwa rincian akhir masih dibahas. Ia juga mengungkapkan bahwa Inggris akan memperluas akses pasar bagi produk Amerika termasuk daging sapi dan etanol. Trump dan Starmer menyebut kesepakatan ini sebagai perjanjian bersejarah. Namun, perjanjian ini tetap mempertahankan tarif impor sebesar 10% terhadap barang dari Inggris. Sebaliknya, Inggris setuju menurunkan tarif dari 5,1% menjadi 1,8% dan memberikan akses impor yang lebih luas bagi produk Amerika. Analis menunjukkan Inggris menjadi negara pertama yang mencapai kesepakatan dengan AS karena Amerika Serikat termasuk sedikit negara yang menikmati surplus perdagangan dengan Inggris. Sementara itu, Starmer gencar membangun hubungan dagang baru dengan AS, Tiongkok dan Uni Eropa setelah menarik diri dari Uni Eropa. We're still in a highly uncertain economic situation. While it is beneficial to secure this kind of narrow deal with the US, there's still going to be wider effects of the global economy from US volatility that will affect the UK just like they'll affect many countries. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Tiongkok akan melakukan perundingan di Jenewa, Swiss untuk membahas isu tarif dan perdagangan. Dalam wawancara, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa prioritas utama perundingan adalah meredakan ketegangan agar ada kemajuan di masa depan. Tidak lama lagi terbang di angkasa dengan mobil bukan hanya tayangan film layar lebar atau imajinasi manusia belaka. Sebuah perusahaan di Slovakia, Eropa menyampaikan mereka telah mengembangkan prototipe terbaru dari mobil terbang bernama Aircar yang mereka produksi. Model ini hanya membutuhkan landasan pacu sepanjang 300 meter untuk lepas landas dan dapat dikonversi dari mobil menjadi pesawat terbang dalam waktu 2 menit. Otoritas Transportasi Nasional Slovakia menyampaikan pihaknya menyerahkan sertifikat kelayakan terbang untuk prototipe mobil terbang Aircar yang menggunakan mesin jet BMW kepada perusahaan Klein Vision tahun 2022. Uji terbang pertama Aircar dilakukan tahun 2021. Sejauh ini pesawat tersebut telah menempuh sebanyak hampir 170 jam terbang dan lebih dari 500 kali lepas landas dan mendarat. Varian ini dapat terbang dengan kecepatan hingga 170 km per jam dan jarak terbangnya 1000 km. Prototipe baru Aircar ini akan dipasarkan paling cepat pada 2026 dengan harga 600.000 pound sterling atau sekitar 24 juta dolar Taiwan. Sekian warta berita dari PTS, kita sua lagi di lain kesempatan, terima kasih.